Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, dan tak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Pertama-tama yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SMM, yang saya hormati selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Bapak Abdul Aziz BHMAG, Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Dekan Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Mamratul Hamdiah MPD, dan yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Bapak Ilzamul Hikam MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang saya hormati. Baik, saya dengan Blatu Soleha dari Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menerangkan tentang bakat dan motivasi dalam belajar. Di sini ada bakat dalam proses belajar dan motivasi dalam belajar. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Bakat bersifat laten potensial sehingga masih bisa tumbuh dan dikembangkan. Jenis-jenis bakat dapat pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Berbakat dari konsep awal, bakat adalah inteligensi, maka jenis-jenis bakat ini juga terkait dengan konsep multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Berikut 8 jenis bakat pada diri manusia: bakat akademik, bakat kreatif, bakat deduktif, bakat seni, bakat kinestik, psikologi, bakat sosial, kepemimpinan internasional, bakat naturalis, bakat pekerja administrasi, dan bakat mekanik. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi bakat khusus yang secara garis besar dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Motivasi dalam proses belajar adalah dorongan internal yang mendorong siswa untuk belajar. Ini memiliki dampak besar pada hasil belajar dan berpengaruh. Dampak besar pada hasil belajar dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Tujuan dan fungsi motivasi belajar melibatkan mendorong siswa untuk belajar, menetapkan tujuan belajar yang jelas, dan mempengaruhi pemilihan tindakan siswa. Beberapa teori motivasi belajar termasuk teori Maslow, teori Fromm, teori ERG, teori motivator Hertzsprung, teori Deci dan Ryan, dan teori Skinner. Masing-masing teori menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi. Jenis motivasi mencakup motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri individu, dan motivasi ekstrinsik, dorongan dari faktor luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Rahmanlik meliputi kesadaran siswa terpengaruhi dari kelompok siswa, cita-cita atau aspirasi ini siswa, kondisi lingkungan, faktor dinamis seperti emosi dan gairah belajar. Upaya guru dalam mengajar dan berperan dalam membentuk motivasi belajar siswa dan pengalaman pembelajaran mereka. Minat dan motivasi siswa saling terkait dan mempengaruhi proses dan hasil belajar mereka. Guru memiliki peran penting dalam merangsang minat dan motivasi siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.